yang merupakan kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi jahiliyah yang hendaknya kita tinggalkan, karena tidaklah sempurna tauhid kita kecuali dengan meninggalkan perkara-perkara jahiliyah tersebut. Dan kita berjuang dalam kehidupan ini untuk mengenali perkara-perkara jahiliyah tersebut, tradisi-tradisi mereka, untuk kita tinggalkan. Karena setelah kita pelajari, ternyata banyak di antara tradisi-tradisi jahiliyah tersebut yang masih mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Entah kehidupan kita, entah kehidupan keluarga kita, atau sahabat-sahabat kita, masyarakat kita. Makanya kita perlu mengenal. Tidak lain adalah untuk memurnikan tauhid kita. Ya, sekali lagi, karena tauhid kita tidak akan sempurna kecuali dengan meninggalkan seluruh kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi jahiliyah. Dan hal itu tidak mungkin kita lakukan kecuali kita mengenal tradisi-tradisi jahiliyah tersebut. Kita masuk pada ke tradisi yang ke-91, al-mas'alah al-hadiyatu wa tis'un. Anna ajalla fadailihim al-baghyu fadzakara Allahu fihi ma dzakar. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah berkata, di antara kebiasaan jahiliyah mereka, ya, mereka sering membanggakan baghyu, kezaliman yang mereka lakukan, ya. Bahkan ini di antara ajalla fadailihim, yaitu di antara keutamaan mereka yang paling mulia di sisi mereka, yaitu al-baghyu. Al-baghyu yaitu tidak melampaui batas. Al-baghyu itu adalah bentuk melampaui batas, apakah dari sisi terkait dengan nyawa, ya, seperti membunuh, ini namanya al-baghyu, atau dengan berkaitan dengan harta, yaitu dengan mencuri, atau berkaitan dengan harga diri, misalnya dengan menuduh yang tidak-tidak, atau berzina, atau yang lainnya. Ini semuanya disebut dengan al-baghyu. Dan al-baghyu tentunya hukumnya adalah haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah bahwasanya Allah hanyalah mengharamkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan yang keji, yang nampak maupun yang tersembunyi, kemudian dosa, dan al-baghya, yaitu Allah mengharamkan al-baghya. Al-baghya itu tidak melampaui batas. Kita tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Haji Wada, Rasulullah SAW berkata, "Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya darah kalian haram, tidak boleh ditumpahkan di antara kalian, harta kalian haram, tidak boleh diambil tanpa hak, harga diri kalian haram, tidak boleh dilanggar, ya, sebagaimana haramnya atau sebagaimana kehormatan hari ini di bulan ini dan di negeri ini. Nah, sehingga al-baghyu adalah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak orang lain terkait dengan nyawa, harta maupun harga diri. Yang jadi masalah, orang-orang jahiliyah dahulu mereka sering membanggakan al-baghyu. Mereka sering membanggakan kezaliman yang mereka lakukan. Kalau mereka berkumpul, maka mereka cerita, kita dulu yang telah mengalahkan kabilah sana, kita yang berhasil membunuh mereka sekian-sekian. Jadi mereka membanggakan kezaliman yang mereka lakukan, ya. Kami telah menyiksa mereka, kami telah banyak hal-hal yang yang mereka banggakan, padahal itu adalah perkara yang zalim yang harusnya mereka bertobat darinya, bukan untuk mereka bangga-banggakan. Barang siapa yang seperti demikian, maka dia telah terjerumus dalam kebiasaan orang-orang jahiliyah, ya, yang sering membanggakan al-baghyu, kezaliman yang mereka lakukan. Seperti kita dapati sebagian orang zaman sekarang tidak sampai pada derajat ini, tapi membanggakan kemaksiatan yang pernah mereka lakukan. Ya, ada di antara mereka yang bangga, saya telah berzina dengan sekian-sekian orang. Ya, ini tentunya tidak diperbolehkan. Ini dosa, harusnya seorang menutup diri, tidak menyebar aibnya, malah membanggakan dia telah berzina dengan sekian wanita. Ya, saya pernah ketemu dengan orang seperti ini masalahnya, membanggakan dia telah berzina dengan sekian-sekian wanita, ya, atau dia telah melakukan ini, melakukan anu, ya, masa lalu yang harusnya dia bertobat darinya, tidak perlu dia banggakan. Ini kebiasaan orang-orang jahiliyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Ubadah bin Samit pernah membaiat para sahabat. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi majlis." Suatu hari kami sedang
dalam satu majelis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tubayyi'uni ala an la tusyriku billahi syai'a. Hendaknya kalian membaiatku untuk tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Wala taznu, dan agar kalian tidak berzina. Wala tasriqu, dan agar kalian tidak mencuri. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq, dan agar kalian tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah untuk membunuhnya kecuali ada hak. Di sini Rasulullah SAW meminta baiat dari para sahabat agar tidak melakukan al-baghyu, Itu Rasulullah SAW mengatakan, wala taznu, jangan kalian tidak berbaiat kepadaku untuk tidak berzina. Yang berzina adalah pelanggaran terhadap harga diri orang lain, ya. Dia melanggar harga dirinya sendiri dan melanggar harga diri orang lain, wanita yang dia zinai, ya. Wala tasriqu, dan juga agar kalian tidak mencuri. Ya, ini sama, ini al-baghyu terkait dengan harta. Jangan kalian mencuri. Wala taqtulu, dan jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan. Ini al-baghyu terkait dengan nyawa atau darah orang lain. Oleh karenanya al-baghyu hukumnya adalah haram, maka aneh kalau perkara yang haram malah dijadikan bahan untuk bangga-banggaan. Ya, jangan sampai kita terjerumus dalam seperti ini, ya. Karena memang ada terkadang sebagian dari, misalnya sebagian orang berkata, nenek moyang kami dahulu yang membantai nenek moyang kalian, nenek moyang kami dahulu, kakek kami yang telah begini, membanggakan hal-hal yang haram, ya, sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah. Baik, berikutnya al-mas'alah ats-tsaniyah wa tis'un, tradisi nomor 92. Anna ajalla fadailihim al-fakhru walau bihaq fanuhiya anhu. Di antara keutamaan mereka orang jahili yang paling mulia menurut mereka adalah berbangga-banggaan walau bihaq, meskipun apa yang mereka banggakan itu benar, ya. Artinya hal yang pernah mereka lakukan. Fanuhiya anhu, maka hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini isyarat dari Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, berbangga-bangga al-fakhr kan tidak boleh, ya. Hukumnya haram. Nabi SAW pernah bersabda, innallaha auha ilayya an tawadhu hatta la yafkhara ba'dhum ala ba'd wa la yabghiya ba'dhukum hatta la yafkhara ba'dhukum ala ba'd wa la yabghiya ba'dhukum ala ba'd. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku untuk antawadhu, hendaknya kalian tawadhu. Supaya apa? Supaya sebagian kalian tidak yafkhar, tidak merasa bangga dan merendahkan yang lainnya. Wala yabghiya ba'dhukum ala ba'd, dan jangan sampai sebagian menzalimi yang lain. Kita dituntut untuk tawadhu. Kalau seorang memiliki kelebihan, tidak perlu juga dia jadikan bahan bangga-banggaan untuk merendahkan yang lain. Meskipun itu benar-benar ada pada mereka, ya. Makanya di sini Syekh Abdul Wahab mengatakan, inna ajalla fadailihim al-fakhr walau bihaq. Di antara perkara yang paling mulia di sisi mereka adalah membangga-banggakan apa yang mereka lakukan walau bihaq, meskipun hal itu benar adanya. Karena bangga-banggaan itu ada dua, ada yang benar-benar dilakukan, benar-benar ada memang wujudnya kebanggaan tersebut, perkara yang mereka bangga tersebut ada. Yang kedua, perkara tersebut tidak ada, mereka cuma mendongeng aja. Oh, dulu kami begini, nenek moyang kami begini, bapak saya dulu begini, kakek saya dulu begini, ya. Kami telah begini, ini, padahal tidak pernah mereka lakukan. Ini namanya al-fakhr bi ghairi haq, yaitu menyombongkan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Nah, menyombongkan sesuatu yang mereka lakukan pun tidak boleh. Fanuhiya anhu, kata Syekh Abdul Wahab, maka dilarang. Itu tidak boleh, baik perkara dunia apalagi perkara akhirat. Karena kita dituntut untuk tawadhu. Karena kalau kita sudah mulai membangga-banggakan apa yang pernah kita lakukan atau nenek moyang kita lakukan, ya, maka akhirnya kita terjerumus dalam merendahkan yang lain. Makanya sudah pernah kita sampaikan di antara perkara jahiliyah, al-fakhru bil ahsab, bangga-banggakan tentang kedudukan. Ini tidak boleh, meskipun nenek moyang kita mungkin kedudukannya tinggi, tidak boleh kita, oh saya nenek moyang saya yang begini. Ini kadang terlepas di antara kita. Boleh ketemu suku satu dengan suku yang lain, oh nenek moyang kami dulu begini, nenek moyang kami dulu begini, bapak kami dulu begini. Memang benar, tapi tidak perlu dibanggakan. Karena ketika kita membanggakan nenek moyang kita, sekarang kita merendahkan yang lainnya. Nenek moyang dia tidak, nenek moyang kami begitu. Sehingga akhirnya secara otomatis timbul perendahan terhadap yang lain. Ini yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Allah menyuruh untuk tawadhu
hatta la yafkhar ahadukum ahad ala ahad, agar seorang tidak bangga-banggaan di atas yang lainnya. Maka ini hendaknya dijauhi meskipun perkara tersebut ada pada diri kita atau pada nenek moyang kita ya. Terlebih lagi kalau perkara tersebut yang kita banggakan terkait dengan masalah agama, ya ini tentu lebih tidak boleh lagi. Ya, perkara duniawi saja tidak boleh kita jadi bangga-banggaan perkara duniawi. Saya yang telah membangun ini, tidak perlu. Meskipun kami membangun, tidak perlu, karena kalau kau sudah bangga-banggaan ya, ada kesombongan nanti muncul, kau merendahkan yang lain, menyinyir yang lain. Secara tidak kita disuruh tawadhu, kita punya keberhasilan, punya produktivitas yang hebat bukan untuk kita bangga-banggakan. Kita boleh kita tahadduts bin nikmah, kita boleh menyebutkan nikmat, alhamdulillah Allah berikan saya kemudahan, saya bisa. Tapi bukan dalam rangka untuk bangga. Kalau ada bangga-banggaan, fakhr, ini tidak boleh. Ini sering kita terjerumus, kita bangga sesuatu yang benar kita lakukan, tapi itu enggak boleh untuk kita bangga-banggakan ya. Saya yang telah membangun ini, saya yang telah ini, saya yang telah ini. Itu perkara duniawi saja enggak boleh, apalagi perkara agama yang seorang dituntut ikhlas, yang seorang sadar bahwasanya dia bisa melakukan segala kebaikan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bangga, saya yang pertama kali buka kajian, saya yang pertama kali ngisi tempat tersebut, saya yang pertama kali menyebarkan ilmu di situ, saya yang pertama kali membangun masjid di situ, saya yang pertama kali ngundang para ulama. Ini namanya bangga dengan perkara yang kamu tidak pantas untuk membanggakannya. Karena semua kau lakukan tersebut adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kelebihan Nabi dan dia tidak fakhr, dia mengatakan ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Kata Nabi, aku adalah pemimpin para manusia seluruhnya pada hari kiamat kelak dan aku tidak sombong. Aku tidak sombong. Jadi seorang membedakan antara menceritakan tentang kesuksesan yang dia dapatkan perkara dunia maupun perkara agama dalam rangka untuk bersyukur kepada Allah, berbeda dengan dalam rangka untuk bangga-banggaan. Allah Maha tahu, bentuknya sama ya. Allah menyuruh kita untuk menyebut nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun atas nikmat-nikmat Rabbmu maka sebut-sebutlah. Di antara fungsinya agar kita pandai bersyukur. Karena kita kalau tidak nyebut nikmat-nikmat Allah, kita sering lupa. Kita bilang alhamdulillah saya begini, alhamdulillah saya begini, alhamdulillah saya diberi kemudahan gini, alhamdulillah saya lulus, alhamdulillah saya ranking 1 misalnya, alhamdulillah saya berhasil menulis ini, alhamdulillah saya berdakwah, alhamdulillah. Tapi Allah Maha tahu, beda tatkala kita menyampaikan sama ya, framingnya sama, tapi tujuannya berbeda. Ternyata kita menyampaikan dengan tujuan untuk membanggakan diri kita. Saya lah yang pertama kali membuka dakwah, saya yang adalah perintis dalam dakwah, saya yang ranking 1, saya yang juara ini, saya yang juara anu, saya yang ini tentu tidak diperbolehkan. Ini ada fakhr. Kita disuruh untuk tawadhu. Kita ini siapa sih? Kita ini siapa? Semua yang kita dapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah cabut seketika bisa mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau sudah mulai fakhr, mulai nyebut-nyebut keberhasilan dia, kesuksesan dia, ini bisa terjerumus dalam penyakit ujub dan bahaya. Kemudian bisa terbawa lagi kepada riya, menjadi sombong, dan ini semua berbahaya. Oleh karenanya kunci semua ini adalah tawadhu. Tawadhu itu rendah diri. Kau dapat kenikmatan bukan untuk kau bangga-banggakan, untuk merendahkan yang lain, tapi untuk kau syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alah ats-tsalitsah wa tis'un. Tradisi yang ke-93. Anna ta'assub al-insani li ta'ifatihi 'ala al-haqqi wal batil amrun la budda minhu 'indahum. Fa dzakara Allahu fihim ma dzakar. Bahwasanya fanatik seseorang terhadap kelompoknya, baik di atas kebenaran maupun di atas kebatilan, merupakan perkara yang la budda indahum, la budda minhu indahum, itu pasti terjadi, ini tradisi jahiliyah. Ya, maka Allah ingatkan mereka. Di antara tradisi ini ta'assub, kita sudah pernah bahas ta'assub, ya, ini ta'assub terhadap macam-macam, ada ta'assub terhadap mazhab, ada ta'assub terhadap guru, terkadang ta'assub terhadap ta'ifah, terhadap kelompok yang dia berafiliasi kepada kelompok tersebut. Kita tahu bahwasanya kelompok atau organisasi atau yayasan atau ormas hanyalah sarana bagi kita untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, kendaraan yang mungkin salah seorang dari kita tunggangi dalam rangka untuk bisa mencapai tujuan akhirat.
Namun kita harus sadar bahwasanya sarana yang kita tunggangi, gerbong yang kita naiki tersebut tidak ada yang maksum. Tidak ada yang terlepas dari kesalahan, karena gerbong tersebut, organisasi tersebut hanyalah buah dari ide sekelompok orang atau karya sekelompok orang, yang orang-orang tersebut tidak ada yang maksum. Tidak ada yang maksum. Sehingga keputusan majelis yang ada pada kelompok tersebut ya, atau apa namanya? Ya, majelis atau misalnya dewan syura yang ada pada kelompok tersebut bukanlah suatu hal yang pasti selalu benar. Ya, kita harus menempatkan pada diri kita bahwasanya kita tidak maksum, organisasi kita tidak maksum, kelompok kita tidak maksum, maka jangan kita membela babi buta. Ya. Kalau kebenaran kita bela, nggak ada masalah, kita bela pun bukan karena kelompok, tapi kita bela karena Allah Subhanahu wa taala. Ini kebenaran, bukan karena kelompoknya, beda ya. Saya bela ini kebenaran karena ini kelompok saya, dengan saya bela ini karena ini adalah kebenaran yang Allah suruh kita untuk membela kebenaran. Dan yang berbahaya adalah waspada, yang kita waspada adalah membela kelompok kita meskipun di atas kebatilan. Ini ta'assub yang terjadi ya. Dan suatu yang manusiawi, ketika seorang berafiliasi pada satu kelompok, dia akan bela kelompok tersebut. Dia akan bela kelompok tersebut. Seakan-akan harga dirinya ada pada kelompok tersebut. Kelompok tersebut seakan tidak boleh salah, tidak boleh keliru, sehingga dia bela mati-matian. Dia bela mati-matian. Ini tentu tidak boleh bentuk ta'assub yang merupakan kebiasaan jahiliyah ya. Ya. Kita harus sadar bahwasanya kelompok kita tidak selalu benar dan sangat mungkin terjerumus dalam kesalahan. Sebagaimana kelompok yang lain demikian. Kalau kelompok A ta'assub, kelompok B fanatik, kelompok C fanatik, ribut. Ini yang tidak diinginkan dalam syariat ya. Ya, kullu hizbin bima ladaihi farihun. Ya. Ya, masing-masing bangga dengan apa yang mereka miliki. Sehingga tercerai belailah umat Islam, terkotak-kotakan, saling menjatuhkan di antara mereka, bangga dengan kelompok masing-masing, fanatik di atas kelompok masing-masing. Bahkan di antara mereka ada yang dengan berani mengatakan bahwasanya yang masuk surga yang kelompok kita ini. Ya, ini sebenarnya tidak boleh seperti itu. Subhanallah. Kelompok yayasan produk manusia tidak ada yang maksum. Tidak ada yang terjamin masuk surga kecuali yang telah dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Selain itu nggak ada yang terjamin. Nggak ada yang terjamin. Maka salah kalau kita kemudian fanatik terhadap kelompok tertentu, merasa bahwasanya apa yang ditetapkan oleh kelompok tersebutlah suatu yang tidak bisa diganggu gugat, ya pasti benar, tidak mungkin salah. Ini adalah kesalahan fatal yang tradisi jahiliyah, ya, tradisi jahiliyah, ta'assub terhadap sukunya, terhadap kelompok tertentu. Baik, kita lanjutkan. Ya. Jadi ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi saya ingatkan bahwasanya namanya golongan, namanya yayasan, namanya ormas, namanya organisasi ya, semuanya adalah sarana yang bisa digunakan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan seorang bangun al-wala wal bara, loyalitas dan permusuhan di atas golongan tersebut. Kita hanya boleh membangun al-wala wal bara, loyalitas dan permusuhan di atas Al-Qur'an dan Sunnah. Siapa yang menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita tidak setuju. Siapa yang sepakat dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka kita bela. Jadi jangan sampai loyalitas kita dibangun di atas organisasi yang itu merupakan sarana. Dan ini sebab terjadinya pertikaian, perpecahan di antara kaum muslimin, masing-masing loyal, wala dan al-bara, yaitu loyalitas dan permusuhan dibangun di atas organisasinya. Siapa yang dalam organisasi jadi kawan, apapun yang dilakukan, mau apapun akidahnya, mau apapun kesalahannya, kawan. Siapa yang di luar golongan, maka musuh apapun kebaikannya. Ya. Kemudian setelah itu jangan sampai kita setelah fanatik kemudian kita ambil-ambil dengan dalil seakan-akan ini perkara agama, murni hanyalah fanatik keduniaan. Baik, kita lanjutkan al-mas'alah ar-rabi'ah wa tis'un. Tradisi yang ke-94. Anna min dinihim akhdha ar-rajuli bi jarimati ghairihi fa anzalallah wa la taziru waziratu wizra ukhra. Di antara agama orang-orang jahiliyah dahulu, mereka menghukum orang lain sebab dosa
menghukum seorang karena sebab dosa orang lain, bukan sebab dosa orang tersebut. Maka Allah turunkan firman-Nya, wala taziru waziratu wizra ukhra, bahwasanya tidak ada seorang menanggung beban dosa orang lain. Ini di antara kebiasaan jahiliyah. Jadi ada orang tidak salah, dipikulkan kesalahan orang lain pada dia. Dipikulkan kesalahan orang lain pada dia. Di antara tradisi jahiliyah, kalau misalnya ada terjadi perkelahian di antara suku, misalnya si A dan si B. Si A dari suatu suku, kemudian si A membunuh salah seorang B dari suku yang lain. Maka suku B atau suku yang kedua ini, yang ada seorang terbunuh, si B terbunuh, dan dia termasuk dari suku kedua ini, maka yang dibalas bukan si A yang bunuh, tapi dia membalas dengan lebih parah. Dia mencari orang yang lebih tinggi kedudukannya daripada si A. Ya. Jadi ada suku satu, suku dua. Di suku satu ada namanya A. Ini orang biasa-biasa. Kemudian orang si A ini membunuh B. B berada dari suku kedua. Si A membunuh si B. Ketika suku kedua tahu si B telah terbunuh, suku kedua ini tidak membunuh si A, tidak. Tapi dia cari orang yang lebih mulia daripada si A untuk melampiaskan dendam. Ya, maka dia lihat siapa yang terbaik, maka dibunuh. Sehingga dia memikulkan dosa orang lain kepada orang lain yang tidak bersalah. Ini kebiasaan jahiliyah, dan subhanallah berlanjut sampai di zaman sekarang ini. Saya punya kawan, mungkin saya pernah sampaikan, saya punya kawan dari salah satu negeri Arab. Dia sampai lari dari negerinya karena dia diburu. Dia ingin dibunuh. Jadi ada dari suku dia atau dari kabilah dia yang membunuh orang lain, suku yang lain. Akhirnya kabilah yang lain itu marah. Mereka pun mencari siapa orang terbaik di suku ini untuk dibunuh. Ya, ternyata yang dituju adalah teman saya tersebut. Teman saya karena dia berpendidikan, kemudian dia mungkin seorang dai, dan sehingga dia yang di-share, dia ingin dibunuh. Bukan pelakunya yang dibunuh, tapi dipilih mana yang terbaik di antara suku tersebut untuk dibunuh. Ini perkara jahiliyah. Hari ini dia harus kabur. Dia harus kabur meninggalkan daerahnya. Kalau tidak dia dibunuh. Nanti kalau dia sudah dibunuh, keluarganya balas lagi mencari siapa yang paling baik dari suku yang membunuh, dan seperti tidak pernah berhenti. Ya, ini tidak benar. Ya, Islam melarang demikian. Yang salah itu yang ditindak, yang tidak bersalah maka tidak boleh dihukum. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Maka janganlah tidaklah seorang memikul beban dosa orang lain. Ini kebiasaan jahiliyah masih berlaku pada sebagian kabilah-kabilah ketika terjadi pertikaian di antara mereka, ya. Ini hanya sekedar untuk melampiaskan dendam, ya, bukan pelakunya yang dibunuh, tapi yang dibunuh adalah yang paling terbaik di suku tersebut untuk melampiaskan dendam yang mereka rasakan. Ini tentu tidak diperbolehkan. Baik, kita lanjutkan. Tradisi yang al-mas'alah al-khamisah wa tis'un. Tradisi ke-95. Ta'yirur rajuli bima fi ghairihi faqala ayyartahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyah. Di antara tradisi jahiliyah adalah seorang mencela orang lain dengan keburukan yang tidak ada pada orang tersebut, tapi terkait dengan orang ini. Misalnya si A dan si B bermasalah. Si A mencela si B bukan pada kekurangan yang ada pada si B, tapi mencela dengan si C. Kamu dasar kakakmu memang bejat, kakakmu memang ibu memang brengsek, ayahmu. Padahal yang salah dia, tapi yang dicela bukan dianya, tapi yang terkait dengan dia tersebut, entah orang tuanya, entah kakaknya, entah adiknya, entah. Nah, ini adalah bentuk jahiliyah. Kita kalau bermasalah ya mau mencela ya harusnya yang bermasalah yang bertikai, ya. Jangan kemudian yang bertikai ini dia membawa orang lain, kesalahan orang lain dipikulkan kepada lawannya tersebut. Ini cara-cara jahiliyah. Cara-cara jahiliyah. Ini pernah dilakukan oleh seorang sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dia pernah bermasalah dengan seorang sahabat yang lain, kalau tidak salah Bilal. Maka kemudian dia mengatakan, "Ya benas sauda, wahai putra wanita yang hitam," ya. Jadi dia mencela Bilal dengan ibunya, ya. Ya. Artinya kalau ada masalah engkau dengan yang lain, yang kau cela adalah orang tersebut. Jangan kau cela ibunya, jangan kau cela bapaknya, jangan kau cela kakaknya, jangan kau cela sukunya, jangan kau cela
negerinya, enggak, orangnya yang kau cela, ya. Itu namanya gentle kalau bahasa kita, ya. Bukan kau kemudian mencela orang di sekitarnya yang tidak ada kaitan dengan dia, ya. Dan ini adalah bentuk jahiliyah. Ya. Sementara kita mencela seorang saja, mencela seorang secara langsung yang pada dirinya saja, itu tidak diperbolehkan, ya. Tapi itu masih lebih mending, ya. Apalagi kita mencela orang lain yang tidak melakukan kesalahan, kita tempelkan pada orang tersebut. Kita tahu Rasulullah SAW bersabda, "Sibabul muslim fusuqun wa qitalu kufrun." Mencela muslim adalah kefasikan. Caci maki orang kefasikan. Syatam yaitu mencela, mencaci maki, tidak boleh, dosa. Ya. Tapi itu masih mending daripada kemudian kita menggunakan metode jahiliyah, kita mencela bapaknya, mencela ibunya, ini tidak diperbolehkan. Lebih parah lagi, lebih parah. Ya. Oleh karenanya Allah melarang namanya saling menghina, saling merendahkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, wala nisaa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun." Wahai orang beriman, janganlah sebagian kalian mengejek sebagian yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan jangan sebagian wanita mengejek sebagian wanita yang lain. Bisa jadi yang diejek lebih baik daripada yang mengejek. Dan jangan kalian mengejek menjatuhkan diri kalian sendiri. Jangan saling memberi gelar-gelar yang buruk, ya. Ini semua dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anil Ma'rur qala, dari Ma'rur dia berkata, "Laqitu Abu Dzar bir Rabadah." Aku bertemu dengan Abu Dzar di suatu tempat namanya Rabadah. Wa alaihi hullatun, dan dia memakai hullah. Itu dua pakaian atas bawah yang indah dipakai. Wa ala gulami hullah, budaknya juga pakai hullah. Pakai baju yang indah seperti dia, budaknya juga. Fasa'altu, aku pun bertanya, "Andzali, kenapa engkau pakai baju yang indah, budakmu juga pakai baju yang indah?" Budak biasanya baju biasa aja. Faqala inni sababtu rajulan fa ayyartuhu bi ummihi. Aku pernah mencela seseorang dan saya pun mencela dengan menyebut ibunya. Faqala liya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun negurku berkata, "Ya Abu Dzar, ayyartahu bi ummihi, apa kau mencela temanmu tersebut dengan mencela ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah, sungguhnya engkau adalah seorang yang masih ada pada jahiliyah pada dirimu." Ya. Ini perbuatan yang tidak diperbolehkan, ya. Mencela secara langsung tidak baik. Kita tegur sama kaum muslimin, saling menegur, saling berbicara kata yang baik, saling menasihati. Mencela tidak boleh, apalagi kita mencela saudaranya, mencela kakaknya, mencela sukunya, mencela ibunya. Dasar bapakmu begini, dasar ini enggak boleh. Ini cara-cara jahiliyah. Cara-cara jahiliyah. Dan makanya Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, "Innaka umru'un fika jahiliyah." Pada dirimu ada perkara jahiliyah. Ya. Hati-hati, kita kadang kelepasan seperti ini, kita mencela orang, dasar memang ibunya begitu. Jangan bicara ibunya, kalau dia salah, kita cela orangnya. Jangan kita kaitkan dengan ibunya, kaitkan dengan bapaknya, kaitkan dengan kakaknya, dengan adiknya, dengan sukunya, jangan. Ini adalah bentuk jahiliyah, bentuk jahiliyah. Dan Nabi katakan kepada Abu Dzar, "Innaka mru'un fika jahiliyah." Pada dirimu ada perangai jahiliyah, ya. Jadi bisa jadi seorang mukmin dalam dirinya perangai jahiliyah, bisa jadi. Ya. Seperti Rasulullah SAW mengatakan ada 4 perkara jahiliyah yang ada pada umatku, ada. Jadi bisa jadi seorang mukmin bertakwa kepada Allah tapi dalam dirinya ada perkara jahiliyah. Ya, makanya bayangkan Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah taala menyebutkan 100 lebih perkara jahiliyah dalam buku ini. Kita telah satu persatu, ya bisa jadi ada di antara 100 perkara tersebut yang ada pada diri kita. Ya tetap kita beriman tapi iman kita kurang sempurna karena masih ada perkara jahiliyah pada diri kita. Tapi kita masuk pada al-mas'alah asadisah wa tis'un, 96. Tradisi ke-96. Al-iftikhar bi wilayatil bait fadhammahumullah biqauli mustakbirina bihi samiran tahjurun. Di antara kebiasaan jahiliyah adalah berbangga-bangga bahwasanya mereka mengurusi Ka'bah. Orang-orang Quraisy dulu bangga, ya. Mereka mengurusi rifadah, siqayah, ya. Mengurusi Ka'bah, mengurusi
pemberian minuman kepada jemaah haji, memberi makan kepada jemaah haji, siqayah, kemudian mengurusi juga masalah penggantian kiswah Ka'bah, pengamanan Ka'bah. Ini dulu orang-orang dari Bani Hashim, ya, orang-orang Quraisy, mereka bangga dengan perbuatan baik mereka yang mengurusi Ka'bah, tapi masalahnya mereka tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bangga-banggakan hal tersebut, tapi tidak mau beriman kepada Nabi. Maka Allah tegur, ngapain bangga-bangga hal tersebut? Itu bangga amal soleh. Jangan kemudian dibanggakan sehingga kalian merasa cukup, tidak perlu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah mengatakan, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yaumil akhir, ya, wa jahada fi sabilillah, ya, la yastawuna indallah, ya. Apakah sama? Apakah kalian ingin menjadikan kegiatan kalian yang memberi minuman kepada jemaah haji, makan kepada jemaah haji, kalian memakmurkan Masjidil Haram, ya, sama seperti orang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Tidak sama. Jadi mereka bangga bahwasanya kami sudah ngurusin Ka'bah, ya. Ini mereka bangga-banggakan. Maka Allah mencela mereka. Kata Allah, mustakbirina bihi samiran tahjurun. Mustakbirina bihi, mereka bangga dengan hal tersebut. Sebagian ahli tafsir seperti Syekh Sa'di mengatakan, mustakbirina bihi yaitu mereka sombong dengan kebaikan mereka mengurusi Ka'bah. Karena kesombongan mereka, samiran tahjurun, di malam hari mereka ngobrol dan mereka menolak Al-Qur'an. Ya, seharusnya kalau kalian sudah mengurusi Ka'bah, kalian beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian sudah bangga mengurusi Ka'bah, ya, kemudian kalian tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kebanggaan yang keliru. Kebanggaan yang keliru. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad kanat ayati tutla alaikum fakuntum ala aqabikum tanqisun mustakbirina bihi samiran tahjurun. Ya, sungguh ayat-ayatku dibacakan kepada kalian, Al-Qur'an dibacakan kepada kalian orang Quraisy, fakuntum ala aqabikum tanqisun, dan kalian mundur tidak mau mendengar ayat-ayatku. Mustakbirina bihi, kalian sombong, ngapain saya dengar Al-Qur'an? Ngapain kami dengar Al-Qur'an? Kami sudah ngurusi Ka'bah. Yang ngurusi jemaah haji kami, yang ngurusi kiswah Ka'bah adalah kami, yang memberi makan kepada jemaah haji adalah kami. Ngapain Al-Qur'an? Jadi amal soleh yang mereka lakukan tadi mereka jadikan dalih, alibi untuk tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentu tidak diperbolehkan, ya. Pertama itu amal soleh bukan untuk dibangga-banggakan, karena kalau membangga-banggakan amal soleh tadi mengantarkan kepada ujub. Hati-hati ikhwan. Di sini poin ini diulang-ulang oleh Syekh Abdul Wahab rahimahullah taala, jangan bangga, jangan sombong. Ya, apalagi amal soleh. Amal soleh, jangan bangga saya yang ini, saya yang telah bangun masjid, saya yang telah ngurusi masjid, saya yang telah pasang karpet masjid, saya yang ngundang pengajian, saya yang ini, saya yang meramaikan masjid, saya yang menjadi ide dalam saya pionirnya, saya adalah perintisnya. Enggak usah lah, itu kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan untuk dibangga-banggakan. Apalagi kita bangga-banggakan amal perbuatan kita dalam rangka kita sudah cukup. Seperti mereka, orang-orang Quraisy, mereka merasa kami sudah ngurusi Ka'bah, ngapain tidak perlu lagi beriman kepada Muhammad, sudah cukup. Kita ini harus melihat diri kita penuh dengan kekurangan. Apapun yang kita lakukan, kita ini penuh kekurangan. Amal yang kita lakukan tidak ada yang sempurna. Bakti kita kepada orang tua setengah-setengah, salat malam kita setengah-setengah, baca Quran kita masih sedapat-dapatnya, ya, ngaji pun setengah-setengah. Masih banyak amal soleh kita yang kurang. Jadi selalu kita melihat diri kita dengan penuh kekurangan. Jangan kita melihat diri amal perbuatan kita dengan ujub tadi, bangga. Saya sudah ngurus ini, sudah ngurus. Kapan kita melihat amal kita hebat, akhirnya tadi kita akhirnya ujub dan akhirnya tidak beramal dengan amal yang lain. Karena kita merasa sudah sempurna pada poin-poin tersebut, sebagaimana orang jahiliyah. Jadi di antara faedah poin ini bahwasanya di antara kebiasaan jahiliyah adalah mereka berbangga-bangga untuk ngurusi jamaah haji. Ini sudah zaman dahulu mereka seperti itu. Tapi amal soleh yang mereka lakukan tersebut ternyata tidak mengantarkan mereka kepada beriman kepada Nabi Muhammad SAW, justru menghalangi mereka untuk beriman kepada Nabi karena mereka bangga dengan amal yang mereka lakukan. Mentang-mentang sudah ngurusi jamaah haji, sekarang kan tidak perlu lagi untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berikutnya al-mas'alah sabi'ah wa tis'un. Tradisi nomor 97.
Al-iftikhar biqaunihim dzurriyyatal al-anbiya'i fa atallahu biqaulihi tilka ummatan qad khalat laha ma kasabat. Di antara tradisi jahiliyah adalah berbangga-banggaan bahwasanya mereka keturunan nabi-nabi. Orang Quraisy mereka bangga keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Quraisy semuanya keturunan Ismail bin Ibrahim, semua Quraisy keturunan Ismail bin Ibrahim. Sebab orang Yahudi, Nasara juga bangga keturunan Nabi Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Iftikhar biqaunim dzurriyyatal anbiya. Mereka bangga karena mereka keturunan para nabi. Maka Allah pun tegur mereka dengan firman-Nya, "Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum." Ya, itu mereka nenek moyang kalian nabi-nabi umat yang telah berlalu. Ummatun qad khalat sudah. Laha ma kasabat, bagi mereka amal yang mereka lakukan. Bagi kalian apa yang kalian lakukan? Ya. Apakah kalau seorang kemudian keturunan Nabi Ibrahim lantas semua amalan Nabi Ibrahim lari sama dia? Apakah seorang kalau dia keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti seluruh amal Nabi Muhammad lari sama dia? Nabi Muhammad punya amal sendiri, kamu punya amal sendiri. Nabi Ibrahim punya amal sendiri, kamu punya amal sendiri. Ya. Maka percuma kalau seorang banggakan saya keturunan Nabi sementara dia tidak beramal saleh atau kurang beramal saleh, ya. Apalagi kemudian muncul pernyataan-pernyataan yang berlebihan, ya. Pokoknya ada yang mengatakan kalau keturunan Nabi pasti masuk surga lah, atau keturunan Nabi adalah seperti emas ditaruh di comberan pun tetap saja emas karena keturunan dari zuriyah dari keturunan Rasulullah SAW misalnya adalah emas, mau diletakkan di comberan pun tetap jadi emas, ya. Sehingga mereka tidak peduli, sebagian mereka ini yang yang ngawur, ya. Sehingga bangga dengan keturunan merasa aman. Ini tidak benar. Rasulullah SAW telah bersabda, "Wa man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh." Ya, siapa yang amalnya lambat maka nasabnya tidak akan mempercepat dia. Tidak ada manfaatnya. Rasulullah SAW telah menegur keluarganya, ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Bani Abdul Muttalib, wahai paman-pamanku, angkidhu anfusakum." Selamatkan diri kalian. La ugni ankum minallahi syai'. Aku tidak bisa menolong kalian sama sekali. Ya Safiyatu ammatu Rasulillah, wahai Safiyah bibinya Rasulullah, angkidhi nafsak, selamatkan dirimu. Aku tidak bisa menolong engkau sama sekali. Nabi juga bersabda, "Ya Fatimah bintu Muhammadin, wahai Fatimah putri Muhammad, salini mimma ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a." Mintalah harta, aku tidak akan bisa menolongmu sama sekali, ya. Apa yang dilakukan oleh nenek moyang, seorang punya nenek moyang yang soleh, mungkin dia keturunan sunan, kayak keturunan ulama, kayak ulama, nenek moyang. Amal nenek moyang adalah amal nenek moyang. Amalmu sendiri. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabatum. Itu adalah umat generasi yang telah lewat. Bagi mereka amal yang mereka lakukan, bagi kalian apa yang kalian lakukan. Jangan berarti nenek moyang kita orang soleh kemudian kita pasti selamat. Lihatlah bagaimana seorang kembali kepada amalnya sendiri. Lihatlah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya, anaknya kafir. Padahal Nabi Nuh adalah seorang yang sangat soleh, seorang nabi, anaknya kafir, ya. Lihatlah bagaimana keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ishaq tidak semuanya menjadi anak yang soleh, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin." Ya, di antara keturunan Ibrahim dan Ishak ada yang baik dan ada yang berbuat zalim, bermaksiat. Keturunan Ibrahim tidak semuanya, orang Quraisy semuanya keturunan Ibrahim, Ismail bin Ibrahim. Abu Jahal, Abu Lahab, semuanya Quraisy. Quraisy itu keturunan Ismail bin Ibrahim. Apakah semua Quraisy kemudian selamat masuk surga? Tidak, justru mereka tokoh-tokoh neraka di neraka jahanam, ya. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, Walid bin Mughirah, semuanya Quraisy. Dan Quraisy semua keturunan Ismail bin Ibrahim. Lihat orang Yahudi sekarang, semuanya keturunan Yakub bin Ishak bin Ibrahim, semua Yahudi. Mereka ngaku keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Tapi apakah mereka keturunan Nabi pasti selamat? Jawabannya tidak, ya. Karena tidak ada jaminan hal tersebut. Sama Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan sebagian orang bangga keturunan dari Bani Hashim atau keturunan Nabi SAW, lupa bahwasanya masing-masing akan bertanggungjawabkan atas amalnya sendiri. Makanya tidak semua kemudian keturunan Nabi kemudian pasti benar, ya. Kita lihat mereka juga bermodel-model, ya, yang menyatakan diri mereka keturunan Nabi SAW, bermodel-model. Ada di antara mereka yang orang soleh dan banyak yang soleh di antara mereka. Ada di antara mereka pelaku maksiat, ada di antara mereka Syiah, ada di mereka Rafidhah, ada di antara mereka yang
uh, pelaku dosa besar, macam-macam. Ya, ada liberal di antara mereka, semuanya sama-sama mengaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sikap membangga-banggakan nenek moyang yang soleh itu adalah tradisi jahiliyah. Tradisi jahiliyah. Orang-orang Quraisy bangga mereka keturunan Ibrahim alaihissalam. Saya keturunan Ibrahim. Orang Yahudi bangga keturunan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Namun semua tidak ada manfaatnya jika seorang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tilka ummatun qad khalat. Nenek moyang kalian generasi yang sudah lewat, laha ma kasabat. Bagi mereka amal yang mereka lakukan. Walakum ma kasabatum. Dan bagi kalian apa yang kalian kerjakan. Tapi di antara tradisi berikutnya al-mas'alah ats-tsamina wa tis'un. Tradisi ke-98. Al-iftikhar bis-sana'i ka fi'li ahli rihlatain ala ahli al-harth. Berbangga-bangga dengan pekerjaan untuk merendahkan pekerjaan orang lain sebagaimana bangganya ahlu rihlatain, yaitu orang-orang Quraisy yang mereka melakukan dua perjalanan yang Allah sebutkan li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was saif. Kebiasaan orang Quraisy yang mereka berdagang dalam dua safar. Ila fi rihlatas syita'i was saif. Rihlatas syita' yaitu mereka rihlah melakukan perjalanan perdagangan di waktu syita, di waktu musim dingin ke negeri Yaman. Was saif mereka pergi ke negeri Syam. Mereka berdagang dan mereka bangga, sombong dengan dagang mereka, merendahkan ahli harth, orang-orang yang sedang berkebun, bertani, mereka merendahkan pekerjaan yang seperti itu. Ya, ini tidak diperbolehkan, ini kebiasaan jahiliyah. Jadi seorang kalau memiliki pekerjaan, punya dia pekerja sebagai ini, sebagai pekerjaan yang mungkin berkedudukan, bergengsi, ya, apakah pedagang ataukah pegawai negeri misalnya, atau kerja di pemerintahan, atau misalnya menteri, atau misalnya apa kayak wakil rakyat kayak atau apa kayak, bukan dia dapatkan tugas tersebut, dapat pekerjaan tersebut bukan dalam rangka untuk merendahkan kerjaan-kerjaan yang lain, enggak. Ya. Seperti mereka orang-orang Quraisy, mereka karena berdagang bangga jadi pedagang, bisa bersafar ke Yaman, bisa bersafar ke Syam, kemudian merendahkan orang-orang yang kerjaannya sebagai bercocok tanam, ya. Ini tidak boleh, jangan kita meremehkan, ya. Orang bekerja dengan yang penting halal, tidak perlu kita remehkan. Sebenarnya orang bangga saya kerja sebagai ini, subhanallah. Kemudian dia meremehkan yang lain yang mungkin kerja sebagai apa. Ya akhi, sama-sama halal. Kedudukanmu belum tentu lebih baik daripada orang tersebut. Kau juga belum tentu lebih bahagia daripada orang tersebut, belum tentu. Memang kalau kau punya kedudukan tinggi, punya harta yang banyak, kau pasti bahagia, belum tentu. Ada orang mungkin cuma jualan jualan es sederhana, jualan bubur, tapi dia bahagia, dia tentram, tenang, halal, ya. Sementara kamu masih dalam lingkungan yang syubhat, entah duit apa, duit dagang syubhat macam-macam, dia halal jelas. Cuma jualan bubur, jualan, selesai. Kamu ikut ini, transaksi inilah akad inilah hubungan dengan bank lah, hubungan dengan apa. Terus bangga merendahkan orang lain, apa kerjaannya? Oh, begitu kerjaannya, meremehkan. Dan itu sifat jahiliyah. Ini terkadang terkena pada kita menilai orang dari pekerjaannya, ya. Kita merendahkan orang ketika lihat pekerjaannya rendah, kita bangga dengan pekerjaan kita, dengan taraf ekonomi kita, kemudian merendahkan yang lainnya. Jadi jangan kita demikian, itu adalah kebiasaan orang jahil. Bisa jadi orang kerjanya rendah, mungkin cuma tukang sol sepatu kayak, atau tukang cukur kayak, atau apa, tapi dia halal dan dia bertakwa kepada Allah. Dia bisa berbakti kepada orang tua, dia bisa sholat duha, dia bisa sholat malam, dia bisa banyak melakukan kebajikan, dia bisa bercengkerama dengan anak istrinya, dia bisa. Sementara sebagian orang mungkin kaya raya, mungkin sok sibuk, inilah entah uang dari mana, proyek haram macam-macam, tidak sempat bermesraan dengan istri, tidak sempat ngurusi anak-anak, tidak sempat sholat, tidak sempat zikir, kemudian bangga. Kalau kamu punya kelebihan dalam keahlian, bukan untuk membanggakan diri, merendahkan yang, tapi untuk kamu syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu harus tahu bahwasanya setiap nikmat akan ada pertanggungjawabannya. Setiap nikmat akan ada pertanggungjawabannya. Berikutnya al-mas'alah tasi'ah wa tis'un. Mungkin ini yang terakhir. Azamatud dunya fi qulubihim ka qaulihim. Orang jahiliyah dahulu, dunia sangat agung dalam dada mereka.
Seperti pernyataan mereka, laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Seandainya Quran ini tidak diturunkan kepada Muhammad, seandainya Quran ini diturunkan kepada seorang laki yang agung dari dua kota, yaitu dari Taif dan Mekah. Jadi mereka ketika tahu Al-Quran turun kepada Muhammad, orang anak yang yatim, bapaknya meninggal, ya. Bukanlah orang kaya, bukanlah pedagang besar, ya. Dulu penggembala kambing. Jadi mereka meremehkan, tidak cocok Quran diturun kepada orang seperti Muhammad. Ya, tentu Allah lebih tahu. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah lebih tahu di mana Allah letakkan risalahnya. Tapi mereka memandang, pandangan mereka duniawi. Harusnya kata mereka, laula nuzzila hadzal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Seandainya Al-Quran diturun kepada seorang rajulin azim minal qaryatain. Ala rajulin minal qaryataini azim, maksudnya ala rajulin azim minal qaryatain, yaitu Allah turunkan Al-Quran kepada seorang yang agung yang berasal dari dua kota ini. Ada yang mengatakan maksudnya mereka bilang kepada Al-Walid bin Mughirah, orang kaya. Al-Walid bin Mughirah punya kebun sampai ke Taif, kaya di Mekah, kaya di Taif. Atau mereka maksudnya harusnya Al-Quran tidak turun kepada Muhammad, tapi turun kepada Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, salah seorang penduduk Taif dari Bani Thaqif. Beliau adalah orang yang suka bersafar ke sana kemari, bertemu dengan pejabat-pejabat, bertemu dengan pembesar-pembesar dari Romawi, Persia, orang-orang hebat, ini orang hebat. Mereka bilang harusnya Quran tidak turun kepada Muhammad yang hanya anak yatim, lahir bapaknya enggak ada, tinggal di kampung, kemudian tidak pernah keluar-keluar, tidak tahu tentang dunia, tidak tahu Persia Romawi, tidak bisa baca, tidak tulis, kemudian ngurusin kambing. Tidak pantas Quran turun kepada Muhammad. Jadi orientasi mereka adalah dunia. Harusnya turun kepada orang semisal Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, ya, yang nantinya masuk Islam radhiyallahu taala anhu, ya. Ini menunjukkan barometer mereka adalah dunia, ya. Dunia agung di hati mereka, sehingga yang jadi barometer mereka selalu adalah duniawi, ya. Makanya Allah bantah mereka, kata Allah, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang mau bagi-bagi, mengatur tentang bagian rahmat Rabbmu? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayatid dunya. Kami yang bagi-bagi semuanya, ya. Allah tahu mana yang lebih berhak untuk menjadi nabi. Allah tahu, ya, Allah tahu mana yang berhak untuk membawa beban risalah, ya. Dan adapun orang jahiliyah dahulu yang menjadi patokan mereka adalah duniawi. Dan itulah kita, kebanyakan kita menilai seorang dengan duniawinya. Kalau orang ini, punya anu, kita hormati. Kalau orang enggak punya apa-apa, kita tidak hormati. Dan itu adalah tradisi jahiliyah. Demikian para dokter yang mati Allah Subhanahu wa taala yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Contoh sudah hampir di bahasan kita, Ustaz, ya. Sudah ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Kita bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz beranda. Semoga Allah merahmati penulis buku ini. Saya Muhammad bin Abdullah dan semoga Allah merahmati menjaga Ustaz beranda. Amin. Jadi pertanyaan Ustaz, bila dirasa kehidupan mulai terasa sulit dalam hal penghasilan setelah berbagai usaha dilakukan, bagaimana cara mempertahankan hati untuk tetap husnuzon pada takdir Allah? Karena terkadang teori sudah paham, tapi untuk praktiknya sudah lupus dari tentang keluarga. Apakah ini tanda lemahnya iman dan mau nasihat Ustaz? Iya, kapan kita menilai bahwasanya kalau kita dikurangi harta berarti kita hina? Itulah iman kita berarti lemah, ya. Ya, karena Allah memuliakan seorang bukan dengan harta, ya. Ya, seperti Allah sebutkan, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Adapun manusia itu kalau diberi berupa harta, dia merasa dia dimuliakan oleh Allah. Jika ditarik hartanya, dia merasa dihinakan oleh Allah. Dia merasa demikian. Kalla, sekali-sekali tidak. Harta datang dan pergi, ya. Kita ketika diuji dengan harta, kesulitan ekonomi, kita ingat sudah sekian lama kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah lika-liku hidup, ya. Lika-liku hidup yang dialami oleh siapa saja, apalagi orang yang beriman. Ya, tetap husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti ketika Allah menyempitkan rezeki kita berarti
kita dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak, tapi kita tetap husnudzan, ya Allah tahu yang terbaik. Tetap kita berusaha minta kepada Allah, bangun malam kita mengatakan ya Razzaq urzuqni, ya Allah jangan kau permalukan aku memohon di hadapan selain Engkau ya Allah, ya, muliakanlah wajahku untuk hanya minta kepadamu, ya Allah, minta, nangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah menyuruh kita untuk minta. Ya, tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ya ibadi kullukum ja'i illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imkum. Wahai hamba-hambaku, seluruh kalian dalam kondisi lapar kecuali yang aku kasih makan. Mintalah makan dariku. Subhanallah. Jadi dalam diskusi Allah mengajar kita minta kepada Allah segala sesuatu, minta. Lapar minta sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa ketika kelaparan, dia mampir di bawah sebuah pohon. Dia berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh dengan kebaikan darimu. Kata sebagian ahli tafsir, sebagian salaf mengatakan dia minta roti, lapar dia. Allah yang suruh, kullukum ja'i, semua kalian lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan kepadanya. Fastat'imuni, mintalah makan dariku. Allah mengatakan kullukum 'arin illa man kasautuhu. Wahai hambaku, seluruh kalian tidak berpakaian kecuali aku kasih pakaian. Fastaksuni, mintalah pakaian dariku. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kurang, tawakal kita kepada Allah kurang. Kita mungkin masih bersandar kepada sebab-sebab duniawi, pekerjaan, kalau pekerjaan gini berarti baru ini. Kita bangun malam, sholat, minta kepada Allah, ya, terus minta kepada Allah. Ada ujian kita hadapi. Ingat, di balik ujian tersebut ada ibadah-ibadah lain yang tidak akan kita dapatkan kecuali kita dalam kondisi demikian. Ya. Kita enggak akan ternyuh hati kita kecuali dalam tadi kesulitan ekonomi, kita bangun malam, benar-benar pasrah, serahkan kepada Allah, tahu kita ini enggak bisa apa-apa, apa yang selama kita ingin andalkan kecerdasan kita, kelihayan kita ternyata tidak ada manfaatnya. Ada faedah-faedah seperti Allah ingin kita beribadah dengan berbagai macam ibadah. Yang ada ibadah-ibadah yang tidak bisa kita kerjakan kecuali kita dalam penderitaan. Ya, sehingga kita bisa mengerjakan ibadah tersebut. Tapi tetap aja husnudzan kepada Allah. Jangan kita suudzon, kita bilang ya Allah menghinakan saya, enggak. Memang Allah sedang membuat saya seperti ini agar saya beribadah kepada dengan ibadah yang lain. Tetap minta kepada Allah, lakukan sebab-sebab ukhrawi, ya, menyambung silaturahmi, telepon orang tua, kunjungi orang tua, ya, dengan niat ya dimudahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah yang sebisanya, kemudian berusaha. Jangan pernah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betapa banyak orang yang mengalami seperti melewati hal yang sulit, setelah itu bangkit kembali. Setelah itu Allah berikan kebangkitan kembali. Ya, Allah taala alam bisawab. Jazakallahu Ustaz atas jawabannya. Ustaz bertanya lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah kami bersyukur Ustaz berangsur sehat. Izin bertanya Ustaz, apakah mujaharah termasuk abadi atau multi batas, membanggakan kemaksiatan, atau itu yang sesuatu yang berbeda Ustaz? Ulangi. Apakah mujaharah termasuk abadi atau melampaui batas, membanggakan kemaksiatan, atau itu sesuatu yang berbeda? Al-mujaharah lain, al-baghyu lain. Al-baghyu adalah melanggar hak orang lain. Tidak melanggar hak orang lain. Zalim lah. Al-baghyu itu sama dengan zalim. Apakah berkaitan dengan harta orang atau dengan nyawa orang, berkaitan dengan harga diri orang, al-baghyu. Tapi kalau mujaharah itu menampakkan kemaksiatan. Ya, kata Nabi SAW, kullu ummati mu'afan ilal mujahirin. Setiap umatku akan mendapatkan keselamatan, yaitu diantaranya dimaafkan, kecuali al-mujahirin, kecuali yang terang-terangan menampakkan kemaksiatan, bangga. Jadi beda, kalau kemaksiatan terkadang bisa terkait dengan dirinya, bisa terkait dengan orang lain. Kalau dia mendolimi orang, nyiksa orang di depan umum, ya itu namanya dia baghyu sekaligus mujaharah. Tapi kalau dia maksiatnya nyanyi, berzina, kemudian dia videokan, kemudian dia pamer buka aurat, itu namanya mujaharah. Maksiat terkait dengan dirinya, tidak itu bukan baghyu. Jadi dua hal yang berbeda. Mujaharah adalah menampakkan kemaksiatan terang-terangan, tidak malu-malu. Orang seperti ini tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, ini sudah ada yang resep Ustaz. Apa untuk Zulkifli? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Hayakallah. Pertanyaannya Ustaz, apakah ada dalam syariat tentang doa berjamaah Ustaz? Adakah toleransinya Ustaz dalam doa berjamaah sehabis sholat?
Syukran Ustaz. Wallahu a'lam bishawab. Adapun doa kalau berkesinambungan selalu doa berjamaah setelah salat, maka saya tidak tahu syariatnya. Saya tidak syariatnya. Meskipun doa berjamaah dalilnya ada, boleh ya. Rasulullah SAW berdoa kemudian diaminkan oleh para sahabat, atau Jibril berdoa diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian juga dalam salat Id ada doa, dalam khutbah Jumat ada doa, sang khatib berdoa kemudian makmum mengaminkan. Boleh-boleh saja ya. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah sunnah? Apakah dikatakan sunnah berkesinambungan selalu doa berjamaah setelah salat? Ini yang perlu dalil ya. Perlu dalil. Saya tidak menemukan dalilnya. Karena kalau kita bilang sunnah, kita sandarkan kepada Nabi SAW. Artinya kebiasaan Nabi seperti itu. Setelah salat berjamaah selalu doa bersama ya. Saya tidak menemukan dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Bahkan menurut Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala ada khilaf tentang apakah kita setelah salat kita berzikir dengan dikeraskan atau tidak ya. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya jangankan doa, bahkan berzikir setelah salat pun disunahkan sendiri-sendiri. Imam pun tidak menjaharkan kecuali dalam rangka taklim, dalam rangka mengajarkan. Kalau sudah disangka atau dirasa jamaah sudah paham, maka kembali lagi imam berzikir sendiri-sendiri. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um, dan dinukil juga oleh Imam Nawawi dalam kitab-kitabnya seperti Al-Majmu' ya. Jadi saya tidak menemukan dalil bahwasanya setelah salat berjamaah rutin kemudian doa berjamaah. Wallahu taala alam bisawab. Apakah melakukan kuburan termasuk pada tradisi jahiliyah? Mengagungkan? Ya, kuburan orang soleh. Iya, diantaranya Lata adalah orang soleh yang kemudian ketika meninggal dibangunlah patung di atas kuburannya, akhirnya lama disembah. Makanya dulu Nabi pernah melarang ziarah kubur. Hadisnya masyhur, kata Nabi SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Al-Muhallab, salah seorang pensyarah ulama, mengatakan karena di awal-awal masih ada Nabi khawatir ziarah kubur bisa mengantarkan kepada kesyirikan ya, karena pengagungan terhadap orang-orang soleh. Fal'ana fazuruha, adapun sekarang ziarahilah, fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena ziarah kubur bisa mengingatkan kepada hari akhirat. Jadi Nabi pernah melarang karena khawatir tadi membuka pintu kesyirikan. Dan orang-orang jahiliyah dahulu mereka mengagungkan orang-orang soleh, kuburan mereka, di antaranya mereka mengagungkan kuburan Lata yang akhirnya disembah, dan sebelumnya juga kaum Nabi Nuh mengagungkan kuburan orang-orang soleh, membuat patung-patung, akhirnya mereka pun sembah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, apa hukumnya masuk gereja karena ada ulama yang mengatakan makruh, ada juga yang mengatakan haram? Tunggu, masuk gereja karena apa? Karena ada ulama yang mengatakan masuk gereja itu makruh, ada yang mengatakan haram. Wallahu alam bisawab. Kalau tujuannya ada tujuan tertentu, bukan untuk rangka ibadah ya, ada tujuan tertentu ya, saya rasa tidak mengapa. Yang penting kita bukan dalam rangka untuk mengelariskan kegiatan kesyirikan ya. Kalau mereka melakukan kegiatan kesyirikan, kita ikut meramaikan, kita namanya ikut melariskan kesyirikan. Tapi kalau tujuan tertentu, ingin ada suatu data yang mau diambil, atau mungkin nasihat mau disampaikan atau apa ya, bukan dalam rangka untuk membenarkan apa yang mereka lakukan ya, maka tentu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah seorang yang masuk di gereja kemudian seakan-akan membenarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasara yang terjerumus dalam kesyirikan, sehingga mereka semakin pede dengan apa yang mereka lakukan. Ini namanya pengkhianatan. Seorang seharusnya menasihati, bukan malah mengesankan bahwasanya mereka di atas kebenaran ya. Ini yang kita khawatirkan, masuk ke gereja kemudian seakan-akan mengesankan bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka, kesyirikan yang mereka lakukan adalah suatu kebenaran, bukan menasihati malah mendukung. Demikian ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.